Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Syafki Hanif, NIM 1361806 dari kelas 01 mata pelajaran Astronautika AE3261. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 03, yaitu rekonstruksi misi wahana antariksa yang telah saya kerjakan. Ya, untuk misi yang saya pilih itu adalah InSight Mars Lander milik NASA. Langsung saja ke sedikit penjelasan tentang misi InSight ini. InSight ini merupakan kependekan dari lengkapnya, yaitu Interior Exploration Using Seismic Investigation, Geodesy, and Heat Transport, atau bisa disingkat InSight. Ya, bisa dilihat ini adalah logo dari misi milik NASA, dan ini adalah wahananya, wahana antariksanya. Nah, beberapa fakta singkat tentang InSight ini. InSight ini melibatkan robotic lander yang dirancang untuk mempelajari bagian dalam dari Mars. Jadi tidak hanya untuk mempelajari bagian luar atau mengamati pergerakan Mars dan sebagainya, tapi juga robotic lander yang digunakan pada misi InSight ini diharapkan dapat mencari data-data dan ilmu pengetahuan baru tentang bagian dalam permukaan dari Mars. Ya, misi ini telah berhasil, sudah sukses meluncur dari bumi pada 5 Mei 2018 dan berhasil mendarat pada Mars pada tanggal 26 November 2018. Nah, ya seperti yang sudah disebutkan sedikit sebelumnya, ya tujuan utama dari InSight ini adalah menempatkan seismometer di permukaan Mars untuk mengukur aktivitas seismik dan menghasilkan model 3D interior dari planet yang cukup akurat, sehingga nanti data yang diperoleh diharapkan bisa memberi pengetahuan atau pemahaman baru ya, tentang bagaimana planet-planet di tata surya ini terbentuk dan berevolusi gitu. Tidak cuma untuk Mars, tapi juga bisa berguna untuk pengetahuan berevolusinya planet bulan, planet Venus, Merkurius, dan lainnya. Ya, selanjutnya ada lokasi peluncuran dari InSight ini, diluncurkan di pusat California, Amerika Serikat, ya, tepatnya di Vandenberg Air Force Base dengan altitude dengan koordinat 34,742 derajat North dan 120,5724 West di Slick 6, ya ini SLC 6, dan dengan operator yaitu United States Air Force. Selanjutnya ada spesifikasi dari wahana peluncur itu sendiri, terbagi menjadi dua bagian utama ya. Yang pertama ini adalah dari si wahana antariksanya itu sendiri atau spacecraft-nya itu sendiri. Nah, bisa dilihat ya masa saat peluncurannya itu 694 kg. Manufacturernya adalah Lockheed Martin Space System dengan dimensi demikian dan ISP demikian. Serta juga bisa dilihat dari untuk launch vehicle properties-nya. Nah, untuk launch vehicle properties ini terbagi menjadi dua bagian utama. Jadi total ada 3 ya. Yang pertama ada spacecraft-nya itu sendiri, lalu ada 2 lagi, yaitu adalah Atlas rocket dan satu lagi ada Centaur. Gitu. Nah, untuk Atlas rocket ini adalah digunakan untuk saat stage peluncuran pertama dengan tipe
pendorongnya itu Common Core Booster gitu. Nah, dengan spesifikasi lainnya bisa dilihat sendiri, ini bisa kita lihat di tabel ini. Nah, setelah stage 1 selesai digunakan untuk mendorong, nantinya akan dilanjutkan ke stage 2 yaitu oleh Centaur untuk pergerakan-pergerakan selanjutnya gitu. Nah, untuk detailnya ini bisa dilihat dari di gambar yang ada di bawah ini, bagaimana spesifikasi expanded view-nya ya dari wahana yang digunakan. Jadi di sini ada Atlas V booster, ada Atlas 5 boosternya ini di bawah gitu ya, sebagai stage 1. Yang nantinya untuk stage-nya ada stage 2-nya ada Centaur ini dengan Centaur engine yang digunakan yaitu single engine. Lalu selanjutnya ini merupakan gambaran singkat ya tentang atau sketsa singkat tentang misi yang dilakukan oleh InSat ini gitu. Bisa dilihat di sini pada saat peluncuran pertama kalinya itu posisi bumi berada di gambar yang di titik di tulisan di mana Earth at launch ini ya, di kiri ini. Lalu di mana posisi Mars juga berada pada saat posisi Mars at launch ini. Nah, untuk TCM ini sendiri adalah koreksi gitu ya, koreksi pergerakan yang dilakukan wahana pada saat mencapai suatu titik-titik krusial tertentu. Dan ya untuk kapan spesifik, lebih tepatnya waktunya dilaksanakannya TCM ini dan berapa kalinya bisa dilihat di gambar. Terdapat total ada 6 TCM yang dilakukan dengan waktunya masing-masing. Untuk gambar yang satu ini yang ada garis hijau dan biru ini hanya gambaran dari sisi lain saja. Bisa dilihat ini seharusnya bergerak ya, berupa GIF, tapi ternyata tidak bergerak di sini. Ini seharusnya dari titik ungu ini di bawah sini dia adalah wahana yang digunakan, dan nanti wahana ini juga bergerak dari orbit bumi menuju Mars gitu yang hijau ini, dan nanti akan ada garis ungu seharusnya jika gambar yang bergerak, tapi ini sebenarnya ada kendala teknis jadi tidak bergerak. Namun ya intinya sama saja seperti gambar yang di sampingnya ya, bahwa ada garis gitu ya, perpindahan transfer orbit dari orbit bumi ke menuju Mars gitu. Untuk gambaran singkatnya ya. Nah, pertama-tama yang harus kita cari adalah untuk merekonstruksi misi ini, yaitu orbit parkir di bumi dulu gitu. Nah, sesuai dari referensi yang dituju, data menunjukkan bahwa orbit parkir wahana ini di bumi itu berada pada ketinggian 185 km dengan sudut inklinasi 63,435 derajat, dan nilai perigi dan OPG juga sudah didapatkan, yaitu 115 km dan minus 6.378,14 km. Nah, dengan menggunakan FISVIVA, rumus FISVIVA bisa didapatkan kecepatan wahana pada orbit parkir, yaitu VA dengan kecepatan 7,7974 km per second. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari kecepatan roket pengantar. Nah, untuk menuju orbit parkir itu sendiri, wahana ini membutuhkan dorongan atau booster yang berbeda gitu. Ada 2 tahap. Yang pertama yaitu seperti yang sudah saya sebutkan, pada pertamanya ada solid rocket booster atau stage 1 gitu. Lalu yang kedua adalah common core booster. Nah, sehingga jika dimodelkan atau dirumuskan dalam rumus matematika, persamaan matematika, delta V stage 1 dapat didefinisikan sebagai penjumlahan pertambahan kecepatan saat
common core booster delta VB digunakan gitu. Atau mungkin lebih jelasnya bisa dilihat dari persamaan yang telah ditulis di atas ini. Nah, untuk gitu. Nah, untuk maaf ada kendala. Untuk mengetahui kecepatan roket pengantar itu sendiri, selain menggunakan data-data yang tadi sudah disebut, persamaan yang digunakan di atas ini yang telah tertulis yaitu adalah persamaan Tsiolkovsky rocket equation. Nah, jika dimanfaatkan kita bisa mendapatkan kecepatan roket pengantar atau delta VB ini, yaitu sebesar 4,59 km per second. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kecepatan pada orbit parkir dan kecepatan roket pengantar, kita harus mencari lintas lepas hiperbolik. Nah, lintas lepas hiperbolik ini adalah kecepatan atau orbit gitu ya, yang akan terjadi atau yang dibutuhkan wahana untuk melepaskan diri dari orbit bumi menuju lintasan hiperbolik sehingga dia bisa berpindah dari bumi ke Mars gitu. Nah, ini perubahan kecepatan yang diperlukan untuk melepaskan diri dari bumi ke orbit hiperbolik itu dilambangkan dengan delta V injeksi. Nah, untuk proses pencariannya bisa dilihat sendiri lebih detailnya di persamaan yang sudah ditulis ini. Yang pertama, kita akan mencari kecepatan bumi relatif terhadap matahari atau VES. Nah, setelah kita mengetahui kecepatan relatif bumi terhadap matahari, kita akan mencari kecepatan pada pericenter orbit heliocentrik agar wahana bisa mencapai orbit Mars gitu. Nah, setelah atau VP dilambangkan dengan VPH. Setelah kita mengetahui nilai VPH, nilai V exit atau V keluar, V exit ya, V exit dari orbit itu adalah dilambangkan dengan V infinity ini. Nah, sehingga V infinity ini adalah pengurangan dari kecepatan pada saat wahana ada di pericenter orbit heliocentrik dikurangi dengan kecepatan relatif bumi terhadap matahari. Nah, didapat V infinity ini adalah 2,943. Maaf, sebelumnya mungkin sedikit definisi dari V infinity ini adalah kecepatan di mana ketika suatu wahana semakin menjauh dari suatu benda langit yang mempengaruhi orbitnya, dalam kasus kali ini adalah bumi gitu. Kecepatan V infinity ini itu adalah wahananya ketika ia semakin menjauh dari benda langit ini, benda langit yang mempengaruhi dia akan semakin menuju tahinya gitu. Karena dia semakin menjauh dan gaya tarik dari planet yang mempengaruhinya juga semakin jauh. Gitu. Makanya dibandingkan dengan V infinity. Nah, lalu lanjut untuk karakteristik energi atau energi karakteristik itu rumusnya adalah dilambangkan dengan C3 dan dirumuskan dengan kuadrat dari V infinity kuadrat, sehingga diperoleh nilai energi karakteristik untuk lintas lepas hiperboliknya adalah 8,664 km kuadrat per second kuadrat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui parameter-parameter sebelumnya, kita perlu mengetahui dulu nilai eksentrisitas dari orbit hiperbolik yang akan dilalui gitu. Nah, dilakukan perhitungan sedemikian rupa sehingga diperoleh nilai eksentrisitas sebesar 1,141. Lalu selanjutnya untuk mencari kecepatan pericenter pada orbit tersebut akan digunakan rumus VP sama dengan V infinity akar R+1 per E-1 ini.
dan akhirnya diperoleh nilai VP atau kecepatan pada saat pericenter pada orbit tersebut yaitu 11,468 km per sekon. Nah, sehingga perubahan kecepatan yang diperlukan bagi wahana untuk melepaskan diri dari orbit bumi menuju orbit hiperbolik atau kita lambangkan dengan delta V injeksi adalah nilai VP, nilai kecepatan pada saat pericenter pada orbit dikurangi dengan nilai kecepatan pada saat kecepatan relatif bumi mengelilingi matahari gitu, seperti yang telah diperoleh sebelumnya gitu. Nah, hingga diperoleh V injeksinya sebesar 3,67 km per sekon. Begitu. Maaf kalau saya agak maju mundur ya. Ada kendala teknis seperti ini, saya kurang mahir. Lalu selanjutnya untuk lintas lepas hiperbolik, yang pertama kita akan mencari, yang terakhir untuk lintas lepas hiperbolik ini kita akan mencari seberapa banyak propelan dalam bentuk massa yang dibutuhkan. Dapat dicari dengan menggunakan kembali Tsiolkovsky rocket equation, sehingga diperoleh sebesar nilai yang dibutuhkan sebesar 19,732 kg. Lalu selanjutnya kita akan mencari heliocentric trajectory atau orbit transfer yang akan terjadi gitu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu waktu yang diperlukan total dari wahana ini berpindah dari saat peluncuran hingga sampai ke Mars gitu. Dengan menggunakan hukum ketiga Kepler dan rumus demikian, kita dapatkan bahwa total dibutuhkan sekitar 275 hari dan 21 jam untuk wahana agar sampai ke Mars sejak diluncurkan dari bumi. Nah, lintas datang hiperbolik di Mars ini adalah keadaan di saat wahana ini tiba di Mars gitu ya. Untuk mencari energi karakteristik wahana pada lintas datang hiperbolik di Mars itu kurang lebih sama seperti sebelumnya pada saat lintas lepas hiperbolik yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama kita mencari kecepatan relatif Mars terhadap matahari dulu. Setelah kita dapatkan, kita mencari kecepatan pada saat apocenter heliocentric, sehingga kita bisa menemukan V infinity yang nantinya kita bisa menggunakan rumus energi karakteristik sama dengan V infinity kuadrat dari V kuadrat dari V infinity, sehingga diperoleh energi karakteristik pada saat lintas datang hiperbolik di Mars yaitu 7,012 km kuadrat per sekon kuadrat. Nah, untuk lintas datang untuk selanjutnya adalah kita akan mencari delta V capture. Ini juga cukup mirip dengan sebelumnya, tapi sebelumnya adalah delta V injeksi gitu ya. Namun kalau injeksi itu kan yang dibutuhkan untuk keluar dari orbit, sekarang adalah yang diperlukan untuk masuk ke orbit Mars gitu. Nah, untuk mencari delta V capture ini, yang pertama kita harus mencari nilai VP dulu dari nilai VP dari orbit hiperbolik gitu. Nah, diperoleh 5,57 km per sekon. Nah, sementara itu untuk kecepatan wahana sendiri mengorbit Mars itu diperoleh 3,462 km per sekon. Nah, sehingga ya mirip dengan secara sebelumnya, kita definisikan delta V capture yaitu kecepatan pada saat wahana ada di titik pericenter orbit hiperbolik dikurangi kecepatan dari wahana itu sendiri mengorbit Mars.
Mungkin bedanya pada saat kasus sebelumnya ini, yang saat injeksi itu terbalik ya. Nah, sekarang itu si VP-nya dikurangi oleh kecepatan wahana mengorbit Mars. Lalu sebelumnya itu terbalik gitu ya, dikurangi oleh VP gitu. Karena yang itu adalah keluar, di mana yang sekarang itu masuk gitu ke orbit Marsnya. Gitu. Nah, untuk ya ini juga mungkin miripnya dengan sebelumnya, dibutuhkan propelan 424,182 kg yang didapat menggunakan Tsiolkovsky rocket equation untuk mencari ya propelan yang dibutuhkan untuk lintas datang hiperbolik di Mars. Nah, dari hasil-hasil yang telah diperoleh oleh saya gitu ya, diolah dan dihitung, ternyata bisa dibandingkan dengan data-data yang telah tersedia di berbagai literatur yang saya temukan di online di internet. Dan jika dibandingkan, berikut adalah hasilnya gitu ya. Beberapa di antaranya yaitu waktu total yang dibutuhkan untuk wahana, lalu ada energi karakteristik dan VP pada saat entry ke orbit Mars gitu. Nah, bisa dilihat terjadi perbedaan nilai gitu ya, hasil perhitungan teoritis yang telah saya lakukan dengan data aslinya. Dan galat yang relatif kecil hanya dimiliki oleh hasil perhitungan saya terhadap energi karakteristik gitu ya. Dan sisanya untuk waktu total yang dibutuhkan dan VP pada saat memasuki orbit Mars itu cukup besar, di mana 32,63 dan 41,33 ini cukup besar ya, hampir setengahnya, lebih dari 10% galat gitu ya. Sehingga kurang valid sepertinya ini cara terjadi kesalahan atau asumsi yang kurang tepat yang saya lakukan pada saat perhitungan, sehingga hasilnya bisa dibilang kurang valid. Nah, jika dibandingkan hasil-hasil yang telah disajikan sebelumnya, galat-galat cukup besar, dan berikut analisis yang setidaknya saya dapatkan atau saya pikirkan alasan dari kenapa galat tersebut bisa terjadi dan nilainya cukup besar gitu ya. Ada 4 setidaknya yang saya terpikirkan. Yang pertama adanya digunakannya orbit lingkaran sempurna pada beberapa orbit yang seperti orbit bumi mengelilingi matahari ya, dan Mars mengelilingi matahari itu sendiri kan pada faktanya tidak sempurna mengorbit dengan bentuk lingkaran gitu. Pasti ada elips sedikit atau mungkin yang jelas ada nilai eksentrisitasnya tersendiri gitu. Itu yang kedua adalah asumsi di mana semesta dianggap hanya diisi oleh matahari, bumi, Mars, dan wahana yang kita gunakan. Nah, ya ini cukup jelas ya, di fakta yang kita ketahui itu kan di ruang angkasa sana sangat banyak benda langit, planet, asteroid, dan segala macam, dan segalanya ini pasti memiliki gaya tarik atau setidaknya pengaruh terhadap wahana yang ada di luar sana gitu. Dan dengan mengabaikan atau menganggap yang lain ini tidak ada, benda-benda langit yang lain tidak ada, maka pengaruhnya mungkin akan ada pengaruh, namun memang sangat kecil terhadap perhitungan yang dilakukan gitu. Lalu selanjutnya asumsi ketiga yaitu diabaikannya perhitungan atau proses manuver trajectory correction maneuver atau TCM yang sudah saya bilang, yaitu koreksi yang dilakukan wahana gitu bermanuver pada saat waktu-waktu atau titik-titik krusial tercapai gitu. Nah, perhitungan dan koreksi ini dianggap tidak ada gitu ya, karena semata-mata untuk mempermudah proses perhitungan pada saat pengolahan data begitu. Nah, yang terakhir adalah asumsi di mana propelan dianggap terbakar langsung habis. Nah, ya ini pada kenyataannya dari literatur yang dituju gitu ya, mengatakan bahwa sebenarnya propelan atau bahan bakar ini tidak langsung habis terbakar sekali jalan gitu, pasti ada tahap-tahap di mana berhenti dibakar dan stage-stage-nya begitu, sehingga perhitungan pada
pada saat penggunaan Tsiolkovsky rocket equation itu cukup kurang akurat begitu. Ya, jadi setidaknya saya menemukan 4 asumsi ini yang bisa menyebabkan kenapa terjadinya garat yang bisa cukup besar gitu ya antara sisi hitungan dan atas gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kurang nyamannya dan banyak kekurangan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.